Still TV. Hai Stealer, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share. Still TV. Ide yang sangat inovatif, teknologi tinggi, IT. Terobosan baru. Ini ada luar biasa. Kreativitas positif dan media informasi. Ini hal yang positif. Ini wadah yang lebih tinggi. Mendukung lah. Oke, bisa dimengerti. Napmi Betwi. Still TV Rancak Wana. Hai Stealer, aku Eva. Nama lengkapku adalah Sarah Eva Parera. Masuk di kelas di SMP 7 filial yang berubah menjadi 135. Aku masuk di kelas 1A, wali kelasnya Pak Bambang. Kemudian masuk di kelas 2A. Dan yang ketiga, aku lupa ya kelas 3-nya. Kalau nggak salah kelas 3B, mudah-mudahan nggak lupa. Maklum, sesuai umur lah. Kita angkatan pertama, dan di sini saya bekerja sama dengan binaan dari Hortikultura. Kita ada basar yang mungkin nanti bisa dilihat YouTube-nya. Tolong teman-teman subscribe supaya Still TV bisa lebih baik. Saat ini aku basar. Aku mulai bergabung di Hortikultura atau binaannya di Pasar Tani, jelas namanya, yaitu binaan dari Hortikultura, di mana basar itu kita ada program mall to mall yang selalu saya ikuti. Dan yang kedua, kita ada basar setiap hari Jumat di Deptan yang dilakukan oleh beberapa stand. Ada stand bunga, ada stand buah, ada stand hasil dari petani, ada juga industri pakaian jadi, ataupun ada yang olahan yang sudah diolah
makanan-makanan seperti keripik dan lain-lain. Dan itu ada gabungannya dari Departemen Kehutanan juga bisa bergabung di kita, juga dari KKP atau Kementerian Kelautan. Ya, terima kasih juga, ini suatu hal yang baik karena saya ikut Basar ini nggak ada pensiunnya. Dan saya mulai bergabung di sini di tahun 2017. Di mana waktu itu saya bergabung di satu stan yang memproduksi telur asin. Kemudian saya diperbantukan untuk diproduksi pisang, kemudian diperbantukan untuk produksi lemon, buah berdasar dari pasar tani yang berada di Cirebon. Dan sampai sekarang Tuhan baik buat saya mempunyai stand sendiri yang saya kelola sendiri. Mungkin teman-teman Steel TV atau Steeler yang punya produk bisa bergabung di saya, bisa ikut menitipkan produk, mungkin bisa kita bantu, kita bareng-bareng biar menjadi satu hal yang baik. Pasar tani itu kan di bawah Deptan, jadi kita kebetulan punya program yang mall to mall yang sudah saya sebutkan, itu kita bergabung di bawah gabungan APL. APL itu Agung Podomoro Land, di mana mall itu yang di bawah binaannya APL, seperti Kalibata City, Basura City, yang kemungkinan besar tulisannya City. Itu cukup baik mallnya. Ya, saat ini kita juga mulai bangkit karena PPKM atau karena pandemi atau karena COVID. Kita minta doanya semuanya supaya pasar tani terus maju karena membantu ibu-ibu yang bisa produksi makanan ataupun bersifatnya homemade. Produk yang aku bawa itu ada juga yang homemade atau buatan rumahan, biasanya juga ada izinnya, ada PRT-nya atau BP POM-nya. Dan sementara ini saya memang memegang produk herbal seperti madu, ada jus bawang putih, ada bawang hitam atau black garlic terkenalnya, itu produk bagus. Dan saya juga megang lemon. Lemon itu bermacam-macam, ada yang siap minum dan juga yang memang untuk kesehatan semuanya. Produk-produk itu berdasarkan dari yang sudah dapat izin dari pasar tani, memang boleh masuk untuk layak untuk dijual. Syarat untuk kita untuk bergabung di pasar tani sebenarnya dibilang susah tidak, dibilang gampang juga tidak. Karena kita juga harus tahu produk yang diizinkan itu tidak boleh yang mengandung hal-hal yang seperti ada bahan pengawet, sebaiknya tidak diperbolehkan. Cuman kita juga ada kebijaksanaan untuk dipilah untuk yang boleh dijual. Kemudian untuk syarat menjadi anggota pasar tani, pertama memang kita bergabung dulu dan dari daftar itu ada formulirnya untuk pendaftarannya, untuk membuka suatu stand. Dan sebaiknya kita biasanya banyak stand-stand yang mereka mempergunakan SPG. Nah, SPG itu bisa juga dia jadi owner. Contohnya saya, waktu itu juga saya jadi SPG. Setelah jadi SPG, saya melihat produk yang memang bagus dan saya saat ini menjadi owner untuk membuka stand sendiri di pasar tani yang saya kelola sendiri sampai saat ini. Sebenarnya kalau APL itu kita punya pengurus pasar tani, yaitu ada Bu Wiwi, ada Bu Rina, dan ada staf-stafnya lain. Mereka yang datang ke mall to mall untuk kita bisa bergelar di mall tersebut. Dan dari pemerintahan sendiri, memang UMKM itu diberi kelonggaran untuk soal penyewaan. Jadi kita modelnya presentasi. Dan kita bermitra, sebenarnya mitranya itu yang berhubungan dengan pasar tani. Sepertinya kita mitra ke toko tani, kita bermitra ke kehutanan, kita bermitra ke perkebunan, kita bermitra ke KKP atau Kementerian Kelautan yang sifatnya yaitu ikan dan sebagainya lah. Produk-produk yang itu. Kalau APL itu adalah kerjasama yang di mall. Kalau untuk mitra yang lainnya hanya itu aja. Sementara ini yang saya tahu itu pun cukup merepotkan. Karena saat ini basar banyak sekali dan kita juga pernah basar dari kantor-kantor yang memang diizinkan dan diperbolehkan.
dari kantor tersebut, seperti kita juga pernah basar di KKP atau Kementerian Kelautan, kita juga pernah basar di tempat Smesco, dan juga kita pernah basar terbuka, dan kita juga pernah basar dari lapangan, basar-basar yang sifatnya sedikit tapi itu cukup membuat kita punya produk, cukup mereka tahu. Itulah basarnya Pasar Tani yang cukup baik untuk saya selama ini saya ikuti. Semuanya itu nggak semulus yang Anda kira yang kemarin saya ceritain dari tadi, tapi semuanya itu perlu perjuangan, yaitu bagaimana kita harus bangun pagi untuk di Jumat ini. Kalau yang basar Jumat di Kementan itu pagi sekali, jadi kita 6:30, kadang-kadang saya jam 5 pagi udah harus ini. Kemudian kita juga perlu modalnya itu juga cukup berat. Kemudian kita juga perlu angkutan, kita sewa angkutan, itu suatu hal yang ini. Apalagi kalau di mall, kita untuk hari pertama itu kita harus display barang sebelum mall buka. Dan kita datang itu pagi, karena itu ada loading yang malam, itu kita kadang-kadang loading sampai jam 12 malam. Pernah saya pulang itu nggak dapat kereta loh, jadi nggak segampang itu dan tidak semudah itu. Semuanya itu perlu perjuangan. Apalagi kita yang ibu-ibu, seumuran saya tuh juga cukup sulit. Dan ini adalah suatu wadah yang baik, yang perlu kita bina dan banyak dibantu karena kita juga disupport dari pemerintahan, Departemen Pertanian sendiri. Kendala itu pasti ada hasilnya. Dan saya juga harus bersyukur sampai saat sekarang saya masih bisa jualan. Dan penjualan saya, walaupun PPKM, walaupun COVID, saya masih bisa jualan dengan penghasilan yang cukup lumayan, memperbaiki ekonomi, dan tidak ada pensiunnya. Jadi itu yang harus saya banggakan untuk saat ini. Basar itu tidak ada pensiun dan kita masih bisa jualan di mana-mana. Karena produk yang saya jual adalah obat COVID. Dan saya juga disupport dari suatu CV yang memang produksinya lemon, itu cukup baik. Bagi teman-teman yang punya produk atau produk yang sifatnya herbal ataupun keripik, kemungkinan bisa titip di saya dan hubungin saya, atau mungkin teman-teman yang nggak punya nomor WA atau nomor apapun bisa ngomongin Mbak Rina, nanti biar Mbak Rina yang nyambung ke saya. Produk itu sebaiknya produk homemade sebaiknya, karena untuk saat ini memang kita dalam menghadapi PPKM cukup sulit, dan di mall itu untuk saat ini sudah mulai ke normal. Tapi belum normal banget, sudah mulai ke normal. Terima kasih para Steeler semuanya. Semoga Steel TV bisa naik subscribe-nya, dan semuanya alumni yang berada di 135 juga bisa membantu untuk kebaikan untuk Steel TV. Sebelum dadah, saya mau ngingetin semua teman-teman Steeler nonton Steel TV, karena itu penting buat kita untuk semuanya alumni. Karena 135 memang top. Steel TV top. Bye, see you. Perkenankanlah, nama saya Wiwi. Saya sebagai Ketua Pasar Tani Kantor Pusat Kementerian Pertanian, binaan Direktorat Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Pasar Tani Kantor Pusat Kementerian Pertanian, setiap hari Jumat kami mengadakan gelar Pasar Tani. Di sini kami membawa beberapa petani. Salah satunya petani yang sekarang kami gabungkan, petani Jabodetabek.
Produk yang sekarang kami jual di Pasar Tani Kantor Pusat Kementerian ini, salah satunya kami menyediakan buah sayur segar. Sayuran kita ambil dari Jabodetabek, yaitu dari Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Bandung. Dan untuk buah-buahan kami juga mengambil dari beberapa daerah dengan sistem pengiriman dari daerah. Contoh, salah satunya Salak Pondoh kami mengambil dari Magelang, dari Yogyakarta. Buah Naga kami juga bekerja sama dengan Pasar Tani Jawa Timur. Ada Jeruk Medan juga, beras tagi kita juga bekerja sama dengan Pasar Tani Medan. Di sini para petani dan teman-teman pelaku usaha UMKM khususnya sangat diuntungkan sekali oleh pemerintah, karena pemerintah peran sertanya sangat luar biasa untuk petani dan UMKM, yang mana kami petani dan UMKM itu mempunyai keuntungan. Salah satunya kami bisa melakukan penjualan retail atau penjualan langsung, dan bahkan dengan adanya kita gelar Pasar Tani setiap hari Jumat tersebut, kami pun sudah banyak mengantarkan para petani dan pelaku usaha mendapatkan reseller, distributor, dan bahkan kami saat ini sedang mengadakan kerjasama kontrak dengan buyer untuk ekspor. Itu rencana dikirim ke Amerika. Salah satunya yang sekarang kami kerjakan itu ada buah-buah lokal yang dikeringkan. Salah satunya lemon dikeringkan, buah naga dikeringkan, nanas dikeringkan, yang mana ini sangat bagus sekali, dan kreativitas para pelaku usaha, yang mana pelaku usaha tersebut bekerjasama dengan para petani yang salah satunya sedang panen berlimpah. Contohnya lemon. Di tingkat petani dengan harga 3.000 sampai 5.000. Kami saat ini mengadakan kerjasama para pelaku UMKM, mereka membeli langsung dengan petani, dan dengan inovatif produk tersebut para pelaku usaha bisa mengantarkan sampai ke tingkat ekspor. Untuk persyaratan gabung di Pasar Tani itu sangat mudah, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa hubungin ke pengelola Pasar Tani. Di situ kami pengelola Pasar Tani itu ada ketua, wakil ketua, sekretaris, humas. Bapak Ibu cukup daftar dengan nomor telepon saya, nanti akan dicantumkan nomor telepon saya. Silakan, dengan persyaratan sangat mudah. Karena apa? Di sini kami sangat membantu untuk pelaku usaha dan UMKM yang kurang bisa memasarkan. Mari kita bergabung di Pasar Tani Kantor Pusat Kementerian Pertanian ini, hanya dengan syarat menulis data form dengan nama usaha ataupun kelompok atau KWT ataupun Gapoktan. Silakan, kami welcome, terbuka untuk seluruh petani ataupun pelaku usaha. Bahkan seluruh Indonesia pun kalau memang mampu di biaya transportasi pun silakan, kami welcome dan terbuka. Mari para petani dan pelaku usaha atau UMKM bergabunglah dengan Pasar Tani supaya kami bisa sama-sama memasarkan produk kita, supaya tentunya kita mendapatkan uang secara langsung, yang mana Pasar Tani punya visi dan misi memperpendek mata rantai antara petani langsung dengan konsumen. Terima kasih untuk Steel TV yang mana telah mengajak kami untuk bisa mewawancarai saya, Wiwi, di sini sebagai pengelola Pasar Tani salah satunya. Dan terima kasih juga saya ucapkan Steel TV, mudah-mudahan bisa menjembatani untuk para petani ataupun pelaku usaha yang belum gabung. Dengan adanya acara seperti ini, nanti dari Steel TV bisa menghimbau atau mengajak teman-teman pelaku usaha atau petani bisa gabung di Pasar Tani Kantor Pusat Kementerian. Dan tidak lupa terima kasih juga saya ucapkan untuk Direktorat Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Nama saya Ivan, saya mengikuti acara gelar Pasar Tani di Kementerian Pertanian baru 2 minggu. Produk yang saya pasarkan ikan tilapia atau lebih dikenal dengan ikan nila. Jadi kenapa saya memasarkan ikan tilapia atau ikan nila ini? Karena produk dalam negeri yang sudah go internasional. Ya kan, di sisi lain ikan tilapia atau ikan nila mengandung banyak kalsium, tinggi vitamin D, rendah lemak, dan sangat bergizi tinggi. Oleh karena itulah tujuan saya mengikuti gelar Pasar Tani ini untuk memperkenalkan produk asli Indonesia
yaitu ikan tilapia atau lebih dikenal dengan ikan nila. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai produk kami, bisa langsung datang ke stand kami di Gelar Pasar Tani Kementerian Pertanian, atau bisa menghubungi pengelola Gelar Pasar Tani Kementerian Pertanian, atau juga bisa ke kantor kami. Harapan kami semoga acara ini akan tetap berlanjut, tetap sukses, karena adanya acara ini kita sebagai warga masyarakat yang mempunyai sumber budidaya produk-produk Indonesia, produk lokal, bisa menyebarkan produk kita ini ke masyarakat lebih luas lagi, khususnya di seluruh Indonesia. Kami sangat berterima kasih kepada Steel TV dan terima kasih kepada Kementerian Pertanian, Ditjen Hortikultura yang sudah menyelenggarakan acara ini. Ayo makan ikan! Perkenalkan, saya Heri Saputro dari Ion Orchid. Saya mempunyai produk anggrek, berbagai macam anggrek, dari anggrek bulan, anggrek dendrobium, anggrek spesies, dan berbagai macam bunga anggrek. Saya bergabung di Pasar Tani sudah 5 tahun lebih, dan saya udah banyak orderan, terutama mengenai produk saya, yaitu anggrek. Ada dari sistem yang sewa, rental, beli, dan berbagai macam acara apapun kami bisa melayani. Tidak cuma hanya anggrek, kita juga punya produk tanaman hias lainnya seperti aglonema, philodendron, terus tanaman-tanaman buat landscape, mini garden, taman di depan rumah, di depan komplek, juga di hotel. Selama gabung di Pasar Tani, kita saat ini udah memasuki penyewaan bunga anggrek di Kementerian Pertanian dan di beberapa kementerian, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Agama, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, dan banyak lagi kantor swasta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih buat Steel TV dan Kementerian Pertanian, khususnya buat Direktorat Dirjen Hortikultura, udah memfasilitasi kami. Semoga Pasar Tani tetap maju. Pasar Tani bersama kita bisa yes, yes, yes. Steel TV.